Dengan menjunjung tinggi kearifan Pulau Dewata, Bapas Denpasar yang berada di kota Denpasar, tepatnya di Jalan Ken Arok nomor 4, Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, memiliki 6 wilayah kerja di kota kabupaten di Provinsi Bali, antara lain Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Jembrane. Kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin menjadi kunci bagi reformasi birokrasi kita. Pemimpin sebagai kepala satuan kerja yang mendrive bisa. Saya minta kepada kita semua jajaran, karena ini kita persembahkan kepada rakyat. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nilu Putu Andiani, Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Denpasar. Saat ini kami sedang membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dukung kami, Bapas Dewata, dengan semangat kita wujudkan kinerja nyata. Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Denpasar membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Jumlah pegawai di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Denpasar adalah sebanyak 63 orang yang terdiri atas wanita 22 orang dan pria 41 orang, dengan rincian pejabat struktural sebanyak 13 orang, jabatan fungsional tertentu 46 orang, dan fungsional umum sebanyak 4 orang. Adapun tugas dan fungsi Bapas Denpasar yakni pembuatan litmas, pembimbingan, pendampingan, pengawasan, sidang TPP, dan tata usaha. Dengan menjalankan tusi Bapas Denpasar juga berhubungan dengan aparat penegak hukum dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, khususnya terkait penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu juga berhubungan dengan lapas dan rutan terkait pembuatan litmas warga binaan pemasyarakatan. Untuk meningkatkan kedisiplinan para pegawai, apel pagi dan sore terus dilaksanakan dengan menyisipkan nilai-nilai moral dan motivasi. Pemimpin yang menjadi role model terus menunjukkan sikap yang berintegritas dan menjunjung tinggi kejujuran. Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Denpasar mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi melalui 6 komponen. Manajemen perubahan. Pokja Manajemen Perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir dan budaya kerja seluruh ASN sesuai dengan tujuan pembangunan ZI. Adapun inovasi pada manajemen perubahan yaitu perban, persembahyangan kepada Tuhan. BRIS, bersih itu sehat. Penataan tata laksana. Dalam mewujudkan peningkatan kinerja dan layanan agar menjadi lebih efektif dan efisien, kami telah menjalankan semua pekerjaan sesuai dengan SOP. Pada tahun 2022, di Bapas Kelas 1 Denpasar, terdapat 30 SOP turunan dan 28 SOP inovasi. Semua SOP sudah disosialisasikan serta sudah diunggah di website bapasdenpasar.com dalam bentuk ESOP. Penataan sistem manajemen SDM yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM satuan kerja pada zona integritas menuju WBK WBBM. Dalam rangka meningkatkan disiplin dan profesionalisme SDM, Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM telah mengeluarkan inovasi sistem pemberian reward dan punishment atau SIPIRMAN yang diperuntukkan kepada para pejabat struktural untuk memberikan penilaian secara transparan dan akuntabel. Penguatan akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM. Keterlibatan pimpinan di mana pimpinan harus terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan penetapan kinerja dan selalu memantau pencapaian kinerja melalui evaluasi secara berkala.
Penguatan pengawasan. Pokja penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi Kemenkumham yang bersih dari KKN. Dengan semangat tersebut, kami selalu berupaya untuk memberikan penguatan dan bekal kepada setiap pegawai di Bapas Kelas 1 Denpasar agar selalu melaksanakan tugas dengan optimal dan tidak menerima gratifikasi. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik. Bapas Kelas 1 Denpasar telah berinovasi dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dengan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana seperti parkir pengunjung, parkir khusus disabilitas, jalur kuning untuk disabilitas, ruang tunggu keluarga, titik kumpul, ruang tunggu klien, ruang ramah anak, ruang menyusui, free wifi, free drink, pojok baca, WC disabilitas, dan ruang pengaduan. Adapun inovasi yang kami buat dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik adalah Sibinsar, Sistem Informasi Bimbingan Klien Bapas Denpasar. Sibinsar merupakan salah satu wujud keterbukaan informasi publik yang sudah diciptakan oleh Bapas Kelas 1 Denpasar. Dengan adanya keterbukaan informasi publik, kontrol masyarakat terhadap Bapas Kelas 1 Denpasar mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sehingga membatasi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bapas Kelas 1 Denpasar. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan dapat memudahkan instansi terkait seperti polisi, jaksa, dan hakim lapas rutan yang ingin mengakses informasi terkait progres litmas mendapatkan jawaban dengan cepat. Selain itu, aplikasi ini juga dapat diakses oleh keluarga klien pemasyarakatan atau keluarga narapidana yang ingin mengetahui progres litmas terhadap keluarganya. Ide utama program ini adalah menyediakan informasi mengenai data litmas, progres litmas, data klien dewasa, data klien anak, dan juga data kehadiran pegawai yang dapat diakses melalui aplikasi ini oleh para pengguna layanan Bapas Kelas 1 Denpasar. Bapas Denpasar memiliki 6 wilayah kerja. Dengan adanya aplikasi ini, para pengguna layanan tidak harus datang ke Bapas Denpasar untuk mendapatkan informasi dan cukup hanya dengan mengakses aplikasi Sibinsar. Inovasi Ayo Keramas, Ayo Kerja Bersama Pokmas Membangun Bapas merupakan sebuah inovasi dalam melakukan kerjasama dengan Pokmas Lipas dengan melalui audiensi, koordinasi, pemantauan, dan kerjasama dalam bentuk MOU untuk kemajuan Bapas Kelas 1 Denpasar dalam melayani masyarakat, khususnya klien pemasyarakatan. Ada 4 poin khusus inovasi Ayo Keramas ini dalam upaya pemberdayaan Pokmas Lipas menuju pemasyarakatan maju, yakni 1. Sinergi sistem penyelenggaraan pemasyarakatan, 2. Keberlanjutan pembinaan kepribadian kemandirian di Bapas Kelas 1 Denpasar, 3. Ketertiban Pokmas Lipas dalam keberlanjutan kegiatan kepribadian kemandirian bagi klien pemasyarakatan, dan 4. Meningkatkan penerimaan negara bukan pajak pemasyarakatan. Sasaran kerja yang dilaksanakan oleh anggota Pokmas Lipas terhadap penyelenggaraan program bimbingan terdiri dari komunitas ekonomi, komunitas keagamaan dan profesi, komunitas hukum, dan komunitas sosial. Pokmas Lipas Bapas Kelas 1 Denpasar telah mampu mengkombinasikan dari keempat sasaran tersebut. Inovasi Denjalak, Bapas Denpasar jajaki dan lakukan pembimbingan dan pengawasan klien. Denjalak merupakan inovasi yang dibuat dan telah berjalan sejak tahun 2021. Inovasi Denjalak bertujuan untuk memudahkan klien dalam melakukan bimbingan jika terkendala jarak dan biaya.
Denjalak memberi kemudahan bagi klien dalam berkonsultasi terkait proses pidana yang telah dijalani, dan juga Denjalak mampu menjawab tantangan bimbingan kepribadian dan kemandirian yang menjadi tugas pokok seorang pembimbing kemasyarakatan. Adanya mobil Denjalak Bapas Denpasar merupakan ajang kampanye dalam mensosialisasikan UPT Bapas Denpasar agar lebih dekat dengan masyarakat. Mobil Denjalak ini juga sebagai bentuk kampanye pelayanan Rp0 kepada masyarakat pengguna layanan. Denjalak dilambangkan dengan burung jalak Bali dengan animasi seorang petugas yang sedang memakai seragam Bapas Denpasar. Gambar peluru berarti permasalahan dan ancaman yang mengganggu setiap tugas yang harus PK selesaikan. Gambar rudal di kepala artinya agar profesional meskipun banyak beban pribadi di kepala. Mata putih artinya berpandangan luas dan tetap mengutamakan kebenaran, dan paruh tajam berarti kritis. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imelda Herawati Dewi Prihatin, Ketua Pengadilan Negeri Tabanan. Kami sangat mengapresiasi kinerja pembimbing kemasyarakatan dari Bapas kelas 1 Denpasar terkait penanganan anak berkonflik dengan hukum, khususnya dalam pelaksanaan proses upaya diversi dan proses peradilan di tingkat pengadilan. Kami, keluarga besar Pengadilan Negeri Tabanan, mendukung Bapas kelas 1 Denpasar menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Semoga semakin jaya. Kami PPA dari Polres Singrana mengucapkan terima kasih dengan adanya aplikasi SIBINSAR atau Sistem Pembimbingan Bapas Denpasar memudahkan kami dalam mengirim atau mengecek status Ditmas, khususnya perkara anak yang sebelumnya harus melalui pengiriman melalui pos, yang sekarang tinggal upload, sehingga kami cukup lewat aplikasi SIBINSAR ini. Semoga Bapas Denpasar dapat meraih predikat UEBK. Terima kasih. Saya PW Putra Wiguna, klien Bapas, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapas kelas 1 Denpasar atas program bimbingan kemandirian yang diberikan ke saya berupa pelatihan pembuatan kerajinan dari koran bekas, dan dari itu saya menjadi orang yang lebih kreatif, lebih berpikir, dan lebih jeli untuk membuka peluang usaha daripada saat masa ini. Terima kasih. Kepada Bapas kelas 1 Denpasar karena telah membuat program inovasi Denjalak, sehingga saya tidak repot-repot lagi datang ke kantor Bapas Denpasar untuk melakukan wajib lapor. Denpasar, oke. Bapas Denpasar dengan adanya program Denjalak ini, kami bisa bimbingan lebih cepat. Biasanya kami ke hutan ataupun ke Bapas di 1 jam, sekarang bisa sampai 15 menit sudah ada. Bapas Denpasar memang mantap. Kami, keluarga besar Balai Pemasyarakatan kelas 1 Denpasar, siap